Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Puja Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media pembelajaran selama satu semester ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, ada siapa saja. Saya sendiri, Rafael Wendelken, sebagai pemateri pada hari ini. Saya Marianis Cahyanduro sebagai pemateri. Saya Naila Amanda sebagai pemateri. Sekian perkenalan kelompoknya. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai perangkat lunak. Perangkat lunak juga dikenal sebagai software, merujuk pada program-program komputer dan data terkait yang memberikan instruksi pada komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Ini adalah komponen inti dari sistem komputer yang memungkinkan penggunaan, manajemen, dan kontrol perangkat keras komputer. Selanjutnya kita akan ke karakteristik perangkat lunak. Dia memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama tidak terlihat dan abstrak, yang kedua fleksibilitas, 3 tergantung pada perangkat keras, 4 dapat diprogram, 5 dapat dieksekusi, 6 berbagai jenis, 7 rentan terhadap bug, dan 8 lisensi dan hak cipta. Baru materi selanjutnya yaitu mengenai lingkup dan sistem analisis rekayasa perangkat lunak. Lingkup dan analisis rekayasa perangkat lunak ada 6, yaitu identifikasi penggunaan dan pemangku kepentingan, pengumpulan kebutuhan, 3 analisis kebutuhan, 4 validasi kebutuhan, 5 dokumentasi kebutuhan, dan ke-6 manajemen kebutuhan. Adapun sistem analisis rekayasa perangkat lunak yaitu 1 metode dan teknik analisis kebutuhan, 2 pengumpulan dan manajemen kebutuhan, 3 dokumentasi kebutuhan, 4 validasi dan verifikasi kebutuhan, 5 kolaborasi dan komunikasi. Selanjutnya, 3 jenis diagram alir data yang umum digunakan dalam analisis sistem. Yang pertama yaitu diagram alir data konteks, yaitu diagram alir data yang menggambarkan interaksi antar sistem yang sedang dianalisis dengan entitas eksternal seperti pengguna, sistem lain, atau perangkat keras. Berikut merupakan contoh aliran data konteks. Di situ ada admin menuju login to system, dari sistem ke cek kreditas atau verifikasi, baru cek proses, lalu manajemen modul. Juga kita masuk dari admin, jika admin lupa passwordnya, bisa send email to user. Dari manajemen modul, di situ ada beberapa kerja yang bisa diakses, yaitu manage schedule data, manage course detail, manage duration detail, manage student detail, manage speech detail, manage author profile, manage book report, manage user permission, manage rules of user, dan manage sistem admin. Selanjutnya, yang kedua yaitu diagram alir data nol. Diagram alir data yang memberikan gambaran tingkat tinggi tentang aliran data di dalam sistem. Contoh diagram data nol seperti berikut. Oke, selanjutnya yang ketiga, diagram alir data rinci. Merupakan diagram alir data rinci adalah diagram alir data yang memberikan deskripsi yang lebih rinci tentang aliran data di dalam sistem. Contoh diagram aliran data rinci seperti berikut. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram juga dikenal sebagai diagram hubungan entitas. Adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas-entitas dalam basis data.
Berikut adalah beberapa elemen yang umum ditemukan dalam entity relationship diagram atau ERD. Yang pertama, entitas atau entity, 2 atribut atau atribut, 3 hubungan atau relationship, 4 kardinalitas atau cardinality, yang 5 kunci primer atau primary key. Berikut merupakan contoh entity relationship diagram atau ERD. Ini simbol-simbol yang digunakannya dan beserta keterangannya. Materi selanjutnya kita akan masuk ke prinsip dasar perancangan perangkat lunak, perancangan modular. Yang A, perancangan perangkat lunak. Prinsip dasar perancangan perangkat lunak merupakan paduan atau aturan umum yang digunakan oleh para pengembang perangkat lunak untuk menciptakan sistem yang baik, dapat dipelihara, dan mudah diubah. Yang B, perancangan modul. Prinsip dasar perancangan modular adalah pendekatan dalam merancang perangkat lunak yang membagi sistem menjadi modul-modul terpisah yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Yang C, perancangan data. Perancangan data berkaitan dengan bagaimana data disimpan, dikelola, dan digunakan dalam perangkat lunak. D, perancangan arsitektur, yaitu berkaitan dengan struktur keseluruhan perangkat lunak, termasuk komponen-komponen, interaksi antar komponen, dan cara sistem beroperasi. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai tabel keputusan. Itu satu tabel keputusan. Tabel keputusan atau decision table adalah sebuah metode visualisasi yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan logika pengambilan keputusan yang kompleks. Umumnya, tabel keputusan terdiri dari 4 elemen utama, yaitu condition, tindakan, aturan. Tabel keputusan membantu mengorganisir dan menyederhanakan keputusan yang kompleks dengan cara yang dipahami. Contoh tabel keputusan. Kedua, pohon keputusan. Diagram keputusan atau pohon keputusan, kalau dalam bahasa Inggrisnya decision tree, adalah salah satu metode analisis pemodelan prediktif yang populer dalam ilmu data dan pembelajaran mesin. Pohon keputusan digunakan untuk menggambarkan dan memprediksi hasil keputusan berdasarkan serangkaian kondisi dan aturan yang diberikan. Pohon keputusan memiliki beberapa kelebihan, antara lain, satu, mudah dipahami dan diinterpretasikan karena strukturnya yang intuitif, beragam, termasuk data numerik, kategorikal. Ketiga, dapat mengidentifikasikan atribut yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dapat digunakan untuk menganalisis hubungan dan interaksi antara atribut yang berbeda. Namun, pohon keputusan juga memiliki beberapa kelemahan, seperti satu, rentan terhadap overfitting, di mana pohon keputusan terlalu kompleks dan menghafal data pelatihan, sehingga performa pada data yang tidak dikenal menjadi lebih buruk. Dua, tidak stabil terhadap perubahan kecil dalam data pelatihan, yang dapat menghasilkan pohon keputusan yang berbeda secara signifikan. Contoh dari pohon keputusan. Tiga, kita masuk ke pseudocode. Pseudocode adalah sebuah notasi yang digunakan untuk merencanakan dan menulis algoritma. Ini bukanlah bahasa pemrograman yang konkret, tetapi merupakan sebuah pendekatan informal untuk menyusun logika langkah-langkah dalam algoritma secara deskriptif. Pseudocode membantu dalam pemodelan dan pemahaman algoritma sebelum diimplementasikan dalam bahasa pemrograman tertentu. Berikut adalah beberapa materi yang tercantum
scope dalam pembelajaran pseudocode. Yang pertama, struktur pseudocode. 2, variabel dan tipe data. 3, operasi dan ekspresi. 4, pemilihan kondisional. 5, perulangan. 6, fungsi dan prosedur. 7, struktur data. 8, algoritma pencarian dan pengurutan. 9, keterbacaan dan efisiensi. Baiklah, selain materi saya Maria kepada saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan SDLC atau Software Development Life Cycle. SDLC adalah kerangka kerja yang membantu tim pengembang dalam merencanakan, merancang, mengimplementasikan, dan menguji perangkat lunak secara sistematis. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan materi SDLC dalam rekayasa perangkat lunak. 1. Tahap-tahap SDLC. 2. Analisis kebutuhan. 3. Perencanaan. 4. Desain, 5. Pengembangan, 6. Pengujian, 7. Implementasi, 8. Pemeliharaan, dan terakhir adalah model SDLC. Di sini ada contoh SDLC atau Software Development Life Cycle. Dua, RAD atau Rapid Application Development. RAD atau Rapid Application Development adalah sebuah pendekatan atau metode dalam rekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan materi RAD dalam rekayasa perangkat lunak. 1. Iteratif dan kolaboratif. Kedua, prototyping. Yang ketiga, penggunaan alat bantu. 4. Tim pengembang terpadu. Kelima, pengurangan waktu dan biaya. 6. Kelenturan. Dan ketujuh adalah risiko manajemen. Di sini ada contoh RAD atau Rapid Application Development. Pemodelan sistem ke dalam bentuk flowchart. Pemodelan sistem ke dalam bentuk flowchart adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses dalam sistem secara visual menggunakan simbol-simbol grafis. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan materi pemodelan sistem ke dalam bentuk flowchart. Yang satu, simbol-simbol flowchart. Kedua, alur kerja atau proses. Ketiga, pengambilan keputusan. 4, aliran data. Kelima, klaritas dan konsistensi. Keenam, level abstraksi. Dan ketujuh, keuntungan flowchart. Berikut adalah contoh pemodelan sistem ke dalam bentuk flowchart. Pemrograman sederhana. Pemrograman sederhana adalah konsep dasar dalam pemrograman yang melibatkan penulisan kode program yang relatif mudah dipahami dan diimplementasikan. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan materi pemrograman sederhana. 1. Struktur dasar program. 2. Variabel dan tipe data. 3. Operasi matematika dan logika. 4. Pengkondisian atau if-else. 5. Perulangan atau loop. 6. Input dan output. Dan ketujuh adalah penanganan kesalahan. Berikut adalah contoh pemrograman sederhana. Konsep umum dalam perancangan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa konsep dalam perancangan piranti perangkat lunak. 1. Pemisahan kepentingan atau separation of concern. 2. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 3. Arsitektur perangkat lunak. 4. Desain berorientasi objek. 5. Prinsip solid. 6. Usability atau
kemudahan penggunaan, ketujuh keamanan, kedelapan scalability atau skalabilitas, 9 pemeliharaan dan perbaikan, yang ke-10 adalah dokumentasi. Metodologi berorientasi objek. Metodologi berorientasi objek adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada konsep dan prinsip desain berorientasi objek. Berikut ini adalah beberapa metodologi berorientasi objek yang umum digunakan. 1. Unified Modeling Language atau UML. Yang kedua, Rational Unified Process atau RUP. Yang ketiga, Agile. Yang keempat, Object Oriented Analysis and Design atau OOAD. Yang kelima ada Domain Driven Design atau DDD. Yang keenam ada Feature Driven Development atau FDD. Dan ketujuh adalah Model Driven Architecture atau MDA. Tiga, konsep dasar analisis berorientasi objek. Konsep dasar dalam analisis berorientasi objek atau Object Orientation Analysis melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dalam pemodelan sistem berorientasi objek. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang terkait dengan analisis berorientasi objek. 1. Objek. 2. Kelas. 3. Encapsulation atau pengkapsulan. Keempat, pewarisan atau inheritance. Yang keempat ada polymorphisme atau polymorphism. Yang keenam ada asosiasi. Ketujuh agregasi dan komposisi. Dan ke-8 adalah penggabungan atau abstraksi. Satu, definisi UML, konsep dasar UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan desain perangkat lunak secara visual. UML menyediakan serangkaian notasi grafis yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur, perilaku, dan interaksi sistem berorientasi objek. Berikut adalah beberapa konsep dasar UML. Yang satu, diagram. 2, kelas. 3, objek. 4, hubungan. 5, aktivitas. Ke-6, sekuen. 7, kasus penggunaan. Ke-8, kegiatan. 9, state. Dan ke-10 adalah komunikasi. Berikut adalah contoh dari UML. Baik, sampai di sini materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Maria untuk pemaparan materinya. Baik, buku materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Naila, kepada Saudari Maria. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang kedua yaitu use case diagram. Diagram kasus penggunaan atau use case diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna atau pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa komponen dalam diagram kasus penggunaan. Yang pertama yaitu aktor, yang kedua kasus penggunaan, yang ketiga hubungan asosiasi, ekstensi, sisipan, dan generalisasi. Yang keempat yaitu sistem boundary. Di bawah ini merupakan contoh use case dari diagram. Yang pertama yaitu kelas diagram. Diagram kelas atau kelas diagram adalah jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem berorientasi objek. Berikut adalah bagian-bagian yang terdapat pada kelas diagram. Yang pertama, nama kelas. Yang kedua, atribut. Yang ketiga, metode. Yang keempat, visibilitas. Yang kelima, hubungan antar kelas. Yang keenam, multiplikitas. Yang ketujuh, stereotip. Ini merupakan contoh dari kelas diagram. Yang kedua yaitu activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram adalah jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan aliran aktivitas atau langkah-langkah dalam proses atau algoritma.
Diagram ini membantu dalam memodelkan urutan tindakan, pengembalian keputusan, dan alur kontrol dalam sistem. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam activity diagram. Yang pertama, node aktivitas, yang kedua, transisi, yang ketiga, gabungan, yang keempat, garis sinkronisasi, yang kelima, objek dan tautan, yang keenam, partisi. Ini merupakan contoh dari activity diagram. Yang ketiga, collaboration diagram. Diagram kolaborasi atau collaboration diagram juga dikenal sebagai diagram komunikasi. Adalah jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam sistem. Diagram ini menunjukkan pesan atau komunikasi yang terjadi antara objek-objek untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam diagram kolaborasi. Yang pertama yaitu objek, yang kedua pesan, yang ketiga asosiasi, yang keempat atribut dan operasi, yang kelima pilihan, yang keenam iterasi. Ini merupakan contoh collaboration diagram. Yang pertama yaitu success diagram. Diagram urutan adalah jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara objek-objek dalam sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek-objek berkomunikasi satu sama lain dan menunjukkan alur waktu dari pesan-pesan yang dikirim antar objek-objek. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam sequence diagram. Yang pertama objek, yang kedua pesan, yang ketiga kehidupan objek, yang keempat pengiriman pesan, yang kelima pesan kembalian, yang keenam iterasi, yang ketujuh pemanggilan metode. Yang kedua static chart diagram. Diagram static chart juga dikenal sebagai diagram status atau diagram keadaan. Adalah jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan perilaku dinamis suatu objek atau sistem. Diagram ini menunjukkan berbagai status atau keadaan yang dapat dimiliki oleh objek serta transisi antara status tersebut. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam static chart diagram. Yang pertama itu status, yang kedua transisi, yang ketiga aksi, yang keempat pengawasan, yang kelima awal dan akhir, yang keenam substate. Yang pertama itu ada white box testing. Pengujian white box juga dikenal sebagai pengujian struktural atau pengujian kotak kaca. Adalah teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pemeriksaan struktur internal dan detail implementasi sistem perangkat lunak. Berikut adalah poin-poin penting dan teknik yang terkait dengan pengujian white box. Yang pertama itu pemahaman kode. Yang kedua, cakupan pengujian. Yang ketiga, cakupan pertanyaan. Yang keempat, cakupan cabang. Yang kelima, cakupan jalur. Yang keenam, ulasan kode. Yang ketujuh, instrumentasi kode. Yang kedelapan, teknik. Yang kedua itu ada black box testing. Pengujian black box adalah teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem perangkat lunak tanpa memiliki akses ke struktur internal, kode, atau detail implementasinya. Berikut adalah poin-poin penting dan karakteristik yang terkait dengan pengujian kotak hitam. Yang pertama itu ada desain pengujian, yang kedua ada pemahaman sistem, yang ketiga ada masukan uji, yang keempat keluaran yang diharapkan, yang kelima cakupan pengujian, yang keenam teknik, yang ketujuh pengujian independen, yang kedelapan menebak kesalahan. Kemudian ada strategi pengujian perangkat lunak. Ada berbagai strategi pengujian perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memastikan kualitas dan keadaan perangkat lunak. Berikut ada beberapa strategi pengujian perangkat lunak yang umum digunakan. Yang pertama itu ada pengujian fungsional, yang kedua pengujian non-fungsional, yang ketiga pengujian regresi, yang keempat pengujian unit, yang kelima pengujian integrasi, yang keenam pengujian sistem, yang ketujuh pengujian alfa dan beta dalam penggunaan nyata, yang kedelapan pengujian A atau B. Baik, yang keempat yaitu maintenance perangkat lunak. Maintenance perangkat lunak merujuk pada aktivitas yang dilakukan setelah perangkat lunak telah dirilis dan digunakan secara aktif. Berikut ini ada beberapa aspek penting dalam maintenance perangkat lunak. Yang pertama yaitu perbaikan bug, yang kedua peningkatan fitur, yang ketiga perubahan lingkungan, yang keempat pemeliharaan dokumentasi, yang kelima pengelolaan konfigurasi,
Yang keenam, pemantauan dan perbaikan kinerja. Yang ketujuh, perawatan, keselamatan, dan keamanan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekarang kita telah berada di penghujung presentasi. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton hasil presentasi kelompok kami mengenai RPL. Maaf, ada suara mau. Terima kasih kepada saudari Naila untuk pemaparan materinya. Naila, kita telah berada di penghujung presentasi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi kami. Kami meminta maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Kepada teman-teman sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.